For me, aku tetap ya my biggest goal is buat main di Europe. It's always been like that. Kayak aku emang pengen main situ. Dan kalau sekarang yang di Malaysia ini, aku jujur tertariknya itu karena kemarin ada tawaran di sini tuh untuk main di Asian Women's Champions League. Harapan aku untuk sepak bola putri masa depan ya untuk berkembang dari awal, dari grassroots, dari liga. Dan akhirnya juga aku yakin saat liga, grassroots dan lain-lain berkembang, timnas juga dengan otomatis secara alami bakal berkembang juga. Shalika, kita kan tahu kamu sekarang sudah malang melintang di luar negeri ya, di berbagai negara dan saat ini berkarir di Malaysia bersama dengan Kelana. Sebetulnya apa sih awalnya yang mendorong kamu untuk mau bermain abroad itu? Istilahnya kan keluar dari zona nyaman ini sendiri. Ya, of course, I think aku dari kecil, aku pertama kali keluar negeri pas umur 16 tahun kan sendiri. Karena saat itu kayak mimpi aku bermain di Eropa ya. And of course, mimpi itu masih sama, tapi um, life happens and sometimes emang you have to be open buat kayak build your CV. Kayak nggak segampang itu untuk kayak oh langsung abroad ke sini, langsung abroad ke situ, langsung ke Eropa main Liga 1 itu nggak segampang itu. Itu faktanya. Ada banyak kendala-kendala. Tapi alasan aku main di luar negeri ya karena aku pengen berkembang secara individu, secara pemain individu ini aku pengen berkembang dan aku ngerasa setiap aku keluar negeri aku dapat banyak pelajaran baru dari setiap negara yang aku pernah datengin untuk jadi orang yang aku sekarang ini di dalam lapangan dan juga di luar lapangan. I feel like saat kayak aku pergi tinggal sendiri itu aku belajar banyak banget hal, jadi lebih mandiri dan lain-lain. Jadi aku emang suka sih tinggal di luar sendiri. Like kalau misalnya pas lagi liburan baru ke Indonesia, aku suka, aku lebih prefer itu aja. Oke, Shalika. Dan memang kita melihat Shalika adalah salah satu dari sekian ya. Sekarang kalau kita bisa cukup banyak juga pesepak bola putri Indonesia yang juga abroad lah. Nah, di tengah situasi seperti ini. Tapi banyak juga yang penasaran, sebetulnya bagaimana sih bermain di Italia ya? Kemarin kan bersama dengan Roma Chef di Serie B ya kalau tidak salah, dan juga setelahnya kan ke Makati di Filipina. Boleh diceritakan sedikit tidak sih, Shalika, pengalaman bermain di Eropa dan juga di Asia ini seperti apa sebetulnya? Yang orang-orang harus tahu tuh saat bermain di Eropa, untuk orang dari Indonesia tuh aslinya susah banget. Karena setiap tim itu ada kuota. Kuotanya itu, kalau kemarin aku di Italia cuma ada 2 anak dari luar Uni Eropa yang bisa bermain di tim itu. Ini yang benar-benar full, maksudnya kayak lahir besar di Indonesia ya. Yang pasportnya full Indonesia doang, nggak punya anything else. Like kita juga nggak bisa, kayak kita nggak ada citizenship atau kita nggak ada juga permanent residency. Which is different. Kalau misalnya anak-anak yang naturalisasi kan they have permanent residency karena mereka mungkin lahir di sana atau mereka udah besar bertahun-tahun di sana. Jadi mungkin prosesnya bisa lebih gampang. Tapi kalau misalnya untuk yang full Indonesia dari awal lahir besar di Indonesia itu sangat susah karena itu yang aku bilang yang cuma ada 2 kuota tuh 2 atau 3 beda-beda lah per tim ya. Jadi ya emang untuk bisa dapet ke sana kemarin aku jujur aku beruntung banget saat aku datang ke situ dikasih trial pelatihnya emang bener-bener lagi nyari pemain belakang yang muda dan tinggi. Emang jadi bener-bener kayak aku masuk ke dalam kategori apa yang pelatih itu lagi sedang cari. Dan aku sangat thankful banget sih dengan pengalaman aku di situ. Oke, dan pengalaman itu sangat berbeda ya, bermain di Eropa dan juga di Asia. Kamu kan pernah bermain di Makati juga di Filipina, dan sekarang di Malaysia itu berbeda ya, untuk permainan, Jadi pola permainan, dan lain sebagainya macam tentunya, kultur sepak bola. ya aku bisa bilang berbeda sih. Pas di Italia emang levelnya nggak bisa bohong lah karena di Italia itu udah ada sampai Liga 5 untuk cewek. 5 divisi. Jadi yang udah bisa masuk ke divisi kedua tuh ya pemain-pemain bagus yang bahkan banyak yang mereka tuh kayak dulunya main di Liga 1 tapi lagi belum dapet tim mereka lagi main di Liga 2 atau misalnya dari akademi AS Roma misalnya divisi 1-nya U20 mereka main dulu di Liga 2 kayak gitu ada banyak banget. Jadi menurut aku kualitasnya emang sangat-sangat tinggi karena mereka liganya tuh udah berlapis-lapis.
Untuk saat ini setelah dari Italia dan juga selanjutnya Filipina, sekarang Shalika sendiri bermain untuk Kelana United di Malaysia. Apa yang membuatmu sih terus berkeinginan untuk terjun di sepak bola internasional? Apa ambisimu sebetulnya, Shalika? For me, aku tetap ya my biggest goal is buat main di Europe. It's always been like that. Kayak aku emang pengen main situ. Dan kalau sekarang yang di Malaysia ini, aku jujur tertariknya itu karena kemarin ada tawaran di sini tuh untuk main di Asian Women's Champions League. Dan di itu apa ya, kompetisi yang sangat bergengsi lah bisa dibilang, karena kayak negara-negara dari Jepang, Korea, Saudi Arabia itu semua mereka main di kompetisi ini. Jadi aku pikir kalau misalnya aku main di kompetisi ini dan secara individu aku tampil dengan baik, mungkin ada tim yang bagus kayak di negara-negara ini yang mungkin bisa interested ke aku juga, atau CV aku juga bakal sangat bagus dari kayak terlihat kan kayak oh nih dia bisa perform di kancah Asia. Dan sekarang Asia itu udah nggak bisa di sebelah matakan lah. Bahkan kemarin U17 World Cup, Women's World Cup yang menang North Korea, dan itu mereka bener-bener ngabisin USA. Jadi sekarang tuh menurut aku sepak bola Asia tuh udah naik banget dan nggak bisa diremehin. Apalagi untuk sepak bola wanita ya. Dan emang aku pengen main di Eropa lagi, tapi untuk bisa nyampe situ tuh ada prosedur ya step by step. Gak bisa aku langsung terjun setelah aku cedera langsung main di Liga 1 Eropa gitu. Itu kan I think nggak idealis ya. Kayak mungkin aku bisa kesign tapi aku nggak bakal main sama sekali. So I don't see the point. Menurut aku mendingan aku build my CV lagi dari awal, dapat game time, dapat more experience sebelum aku mau coba kembali lagi keluar. Oke, Shalika. Dan tadi sudah sempat disinggung, Shalika nanti akan bermain di AFC Women's Champions League 2025-2026, dimulai dari preliminary stage-nya ya. Apa saja sih persiapan yang Shalika lakukan saat ini untuk menghadapi itu? Kita ada latihan tim, tapi untuk aku sendiri, aku sekitar seminggu 2 kali aku ada strength and conditioning, latihan strength and conditioning. And untungnya di apartemen ini kita juga ada lapangan futsal kecil, jadi aku sama Vini juga bisa passing-passing, a bit of technical drills. Tapi ya kita maksimalin banget waktu yang kita ada dengan tim sih, karena sekarang gara-gara kita ada tim kan kita jadi ada tempat reguler di mana kita bisa latihan dan berkembang. Indonesia National Team saat ini kan memang didominasi oleh diaspora, banyak sekali yang memang bermain di luar negeri. Ya mungkin ya Shalika juga salah satu yang abroad juga, dan rakyat Indonesia lah punya harapan besar juga untuk kepada Shalika. Apa sih harapan Shalika untuk sepak bola putri Indonesia di masa depan? Harapan aku untuk sepak bola putri masa depan ya untuk berkembang dari awal, dari grassroots, dari liga, dan akhirnya juga aku yakin saat liga, grassroots, dan lain-lain berkembang, timnas juga dengan otomatis secara alami bakal berkembang juga.